Saya mah ibaratnya latihan pidato. Disuruh sama ibu saya, Bu Anjir suruh pidato di sini. Ya, jadi jangan dianggap ngajarin atau dianggap ustad. Ya, itu artinya suruh ya nyampaikan, hitung-hitung belajar pidato, belajar ngomong di depan umum. Insya Allah nanti kalau jadi RT saya udah siap kalau udah latihan. Insya Allah. Jadi jangan dibilang guru, wah mulia bener itu ya. Aduh, duduk begini bagaimana? Kalau saya nyampur ribet juga kan ya. Ini mah jangan dihitung kayak guru-guru ulama itu mah udah luar biasa. Ya, guru-guru kita, kiai kita. Ini mah ibaratnya mengingatkan minimal pribadi saya, dan juga hitung-hitung aja latihan pidato bicara di depan umum ya. Kalau jadi RT jadi RW nanti saya udah bisa gitu, insya Allah. Ya, ini diajarin sama guru-guru kita, diantaranya begini, itu yang paling penting, biar kita ini ngaji nggak disebut sebutan doang ngaji ya, harus ada yang beda. Karena kalau ngaji alatnya cuman sedikit, biar supaya dapat ilmu itu minimal ya kita pasang telinga kita dengerin yang disampaikan sama guru-guru itu, terus kita siapkan otak kita dengerin, kita pahamin, insya Allah dapat itu ilmu. Kira-kira dapat nggak itu ilmu? Dapat, insya Allah tuh alamat gitu. Jangan didengerin tapi disimak, karena kalau dengerin beda sama nyimak. Kalau dengerin bisa aja dengerin orang mah matanya melotot tapi pikirannya kemana-mana, bener gak? Kalau nyimak mah dia dengerin, hatinya nyimak, otaknya mencerna, dapat itu pemahaman, insya Allah tuh. Itu mah disebut dengan ilmu yang ada pada otak kita manusia. Itu kalau pikun itu ilmu hilang ya. Ada nggak yang pernah lihat pikun? Ada. Kalau pikun itu ilmu yang dipelajarin hilang. Orang mah udah makan, belum, padahal mau baru dikasih makan ya. Jam 10 udah minta makan, tadi jam 9 makan ya. Gue belum makan nih, belum dikasih makan dari pagi ini sampai sore begini ya, padahal udah dikasih makan. Itu namanya apa tuh? Pikun. Kalau ilmu tadi tuh Bu ya, kalau ilmu yang berupa pemahaman kita di otak itu kalau pikun, kalau usianya sepuh, kalau sakit dan lain-lain, uzur, itu bisa hilang. Karena itu ilmu yang namanya adanya di otak. Tapi yang kita pelajari ini harapannya adalah ilmu yang sampai di hati, yang disebut dengan sirrul ilmi. Ada rahasianya. Kalau itu mah enggak pakai pikun atau enggak hilang. Mengapa? Karena ilmu itu adanya di dalam hati. Ya. Ilmu itu nyerap di dalam hati. Kalau ibu-ibu pernah lihat ada masak oncom ya. Oncom itu kalau disemur kecap kira-kira nyerap enggak? Ya, itu oncom kalau dikasih kecap disemur nyerap luar biasa. Ya, apalagi ditaruh dulu, disimpan dulu, nanti sore baru makan. Itu nyerapnya luar biasa, bener gak? Itu ilmu ada yang bisa kayak oncom disemur begitu. Artinya apa? Bisa nyerap ke dalam hati orang. Ada itu. Ya, ilmunya mah nggak banyak. Orangnya juga dengerinnya pakai kuping doang, nggak pakai nulisnya apa. Tapi ilmu itu ada yang disebut sampai ke dalam hati. Bukan di otak doang. Kalau di otak itu faktor usia, sepuh dan lainnya, orang mengalami kelupaan, pikun, ilmunya bisa hilang. Tapi kalau ilmu yang bisa nyerap kayak oncom itu namanya sirrul ilmi. Ya, itu ilmu yang ada rahasianya. Ini yang susah. Karena apa? Karena ada syaratnya. Ya.
Itu syarat yang biar kita deket apapun dikit ya, kita pelajarin cuma dikit, syarat itu biar bisa nyerap kayak oncom. Itu kata guru-guru kita syaratnya satu apa? Harus ada dalam diri kita yang disebut bahasa Arabnya namanya tawaddu. Tawaddu itu artinya lawan daripada takabur. Tawaddu itu artinya rendah diri. Dia bisa dengar dari siapapun perkataan yang benar, walaupun itu dari anak kecil. Ungzur makola wala tangzur man kola. Dia dengerin apa isi pembicaraannya, apa isi nasihatnya, apa isi yang dikasih tahunya. Dia nggak lihat umurnya. Dia bisa menahan dirinya, enggak sombong. Artinya dia menganggap, wah, yang enggak ngaji itu belum tentu lebih rendah sama kita. Bisa aja yang enggak ngaji, yang enggak datang lebih mulia dari kita. Kita enggak tahu. Artinya siapapun dia enggak anggap rendah. Dia enggak sombong. Dia bergaul enggak ada sekat sama yang mampu, apapun ama yang gak mampu. Belum tentu yang gak mampu lebih hina dari kita, bahkan bisa lebih mulia daripada kita. Kita kan gak tahu kalau dia bangun malam, kalau dia nangis di malam hari, ya doa, kita nggak tahu. Makanya sekali-kali kita nggak boleh merendahkan siapapun, ya, siapapun nggak boleh direndahkan. Itu namanya sifat tawadu. Nggak ada rasa sombong, nggak ada rasa tinggi hati. Ini syarat yang dipelajarin dari siapa itu aja ilmu bisa nyerap ke dalam hati. Syaratnya ada tawadu, ya, karena yang namanya ilmu itu cahaya. Dia nggak menerima ketinggian hati, dia nggak menerima orang ataupun pribadi hati yang sombong. Ibarat air itu ilmu, dia nyelesep nyari terus ke tempat yang lebih rendah, ke tempat yang lebih rendah. Dia air itu nggak bisa balik nyari ke tempat lebih tinggi. Itu ilmu bisa nyerap dalam hati bila ada kerendahan hati. Walaupun ngajinya nggak lama, ilmunya nggak banyak, ya, ngajinya paling juga sebentar, ya, ngajinya juga nggak jauh-jauh, tapi itu bisa nyeresep ke dalam hati. Mengapa syaratnya? Syaratnya harus ada tawaddu, nggak boleh takabur, ya, tawaddu, ya, tawaddu ini harus belajar dikit-dikit ini, ya, harus belajar biar jangan takabur, jadi sombong, ya, karena yang namanya sombong itu, ya, takabur ribet, udah nggak masuk perkataan dari siapapun. Kalau ada hati atau pribadi yang takabur sombong, nggak bakal masuk omongan. Dia menolak akan pembicaraan siapapun, ya. Ini berat kalau pribadi begini, bisa keras, sekeras-kerasnya orang kalau ada rasa takabur ini, dan ini malapetaka, ya, diajarkan, ya. Makanya daripada itu, ya, yang namanya tawaddu itu turunannya. Orang kalau bisa tawaddu ini, rasa takut timbul dalam dirinya. Rasa takut apa? Ya takut dia dengar siksa Allah, siksa neraka, dia takut. Dia ngomong, ya Allah, ini nikmat Allah yang ada pada saat ini mau begini aja nih. Nikmat banyak banget mau dipakai begini aja, ya. Itu dia timbul rasa takut orang yang tawaddu itu. Mikir dalam hatinya, ya, ini dikasih modal usia udah begini, ini mau begini aja. Nah, itu timbul dari pribadi yang tawaddu. Kalau orang yang takabur, yang sombong, nggak mungkin ada rasa takut, karena tawaddu ini nggak bisa sekomplek. Tawaddu itu nggak bisa sekamar, sekotak sama takut, nggak bisa. Yang rasa takut tuh adanya sama orang yang tawaddu. Kalau takabur itu nggak bisa satu tempat,
nggak bisa satu majlis yang namanya takabur itu ya dengan takut. Karena yang namanya takut itu sekompleknya atau sekamarnya sama tawaddu. Ya, karena turunan orang yang tawaddu itu adalah ada rasa takut. Kalau orang yang takabur nggak mungkin ada rasa takut. Dia merasa bisa semuanya, nggak ada yang nggak bisa. Ya, padahal syarat kita itu dikabulkan sama yang maha kuasa di diri kita itu harus ada rasa bahwa kita memang butuh benar-benar. Ya, butuh benar-benar. Kalau nggak ada rasa itu mah ya nggak dikasih. Ya, coba kira-kira ada kita di jalanan di perapatan, orang minta-minta sama kita, tapi pakaiannya rapi, bersih, pakai jas, pakai koper, ya, rambutnya klimis, rapi, pakai sepatu, minta-minta, Pak minta. Kira-kira tuh sama orang dikasih nggak? Enggak. Ini namanya bohong, ya. Orang kaya ataupun orang mampu minta-minta, dia nggak ada rasa butuh sebenarnya, ya, malah diomelin, ya. Masa mau minta-minta pakai dasi? Lah kita juga begitu. Kalau ama yang maha kuasa kita minta, nangis senangis-nangisnya bahwa kita nunjukin rasa butuh. Nggak apa-apa pertama-tama mah pura-pura nangisnya, tapi nanti lama-kelamaan jadi bisa benar-benar. Karena syarat dikabulkan harus ada rasa butuh daripada kita. Ya, kalau pura-pura doang mah kata yang maha kuasa ini mah nggak butuh ini. Ya, nggak butuh. Ya, padahal yang namanya kita siapapun suatu saat ataupun setiap saat pasti butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diajarin dah sama guru-guru kita tuh. Kalau guru-guru kita itu kalau segi ekonomi nggak masalah, uangnya banyak, kendaraannya bagus, mobilnya bagus, apa aja cukup. Tapi mengapa dia itu nggak putus-putus minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Luar biasa, waktunya dari pagi sore sampai pagi lagi buat ibadah, dipakai disusun. Bahkan ibadah yang tingkatannya paling tinggi apa? Ini ngaji, ngajarin ilmu. Ya, itu orang yang udah cukup. Lah kita daripada kecukupan jauh, tapi kitanya luar biasa, merasa nggak butuh. Suatu saat ataupun kadang-kadang aja minta. Nah itu bedanya sama kita. Ya, orang-orang itu luar biasa, merasa butuhnya setiap saat, setiap waktu dia mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan tawaddu. Ya, kalau udah punya ini masuk nyerap, sebagaimana kalau kita mau dapat santan dalam kelapa harus ada usaha. Yang namanya santan itu berapa kali lipat nyarinya. Apa itu? Dari kelapa yang tua ada kulitnya, habis kulit ada sambuk, habis sambuk ada batok. Udah berapa tingkatan itu dibuka, ya, buat jadi santan biar dapat isi. Itu begitu. Udah jadi dibuka kelapanya, diparut, udah diparut diperas, udah diperas baru jadi santan. Santan isinya ada yang bisa jadi minyak, ada yang jadi gado tuh ya sisaannya. Itu prosesnya lama biar dapat isi. Lah kita juga ini biar nggak disebut ngaji ketimbang ngaji, ya, belajar ketimbang belajar. Kalau nggak ada tawadhu ini repot. Kalau nggak ada sifat ini, ya bisa repot. Nggak ada sifat ini, ya bisa repot. Ya, itu dibandingkan apa tuh sejarah iblis. Iblis gimana 700 tahun beribadah kepada yang maha kuasa, tapi lantaran takabur, sombong, nggak mau sujud dengan Nabi Adam, iblis dikeluarkan. Dan sampai sekarang itu nyari-nyari orang untuk bisa diajak ke neraka. Itu karena sombong, nggak mau menyembah atau sujud kepada Nabi Adam, perintah Allah. Ya begitu. Ya kita walaupun ngaji setiap hari berjus-jus, ya, kalau nggak ada yang namanya sifat tawadhu ini dalam diri kita, ya sekedar nama doang, nggak ada sirnya, nggak ada rasanya, nggak ada rahasianya. Itu begitu-begitu aja.
Begitu-begitu aja tiap tahun, tiap waktu, nggak ada perubahan, nggak ada rasa dalam diri kita bahwa kita ini pengen perubahan, nggak ada, karena nggak diiringin ini ya yang disebut dengan tawaddu. Ini ajaran Rasulullah SAW yang kita harus yakini sebagai bagian daripada rukun iman, yakni iman kepada para rasul. Ini disebutkan ya. Dan kemudian teristimewa Nabi kita melebihi nabi-nabi selainnya dengan sebab beberapa perkara. Di antaranya Nabi Muhammad SAW paling utamanya Nabi, bahkan paling utama dari semua makhluk secara mutlak. Lebih utama Nabi kita Muhammad ya dari makhluk-makhluk yang lain ya. Bahkan ya Nabi kita Muhammad SAW sebelum usia 40 tahun Nabi kita SAW itu pohonan aja, pohon korma, pohon anggur itu pengen semuanya dekat sama baginda Rasul. Detik itu pula itu tanaman anggur, tanaman korma tumbuh langsung detik itu pula jadi gede juga ngeluarin buahnya langsung matang. Habis matang nyamperin kepada baginda Rasul untuk bisa dipetik, bisa dimakan. Itu keutamaan, kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang dibaca sama kita tuh Dalail Khairat. Dalail Khairat adalah bacaan selawat. Ada namanya Syekh Sulaiman Al-Jazuli dengan murid-muridnya, banyak pada saya itu yang menyaksikan. Itu diantara dibaca aja, As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana Muhammad, anta babullah wa lam yakun babun ghairuka ma'azzina wa qusurina, inna natawassalu bika ila Allah ta'ala liyaghfira lana khati'atina wa yastura uyubana wa yajiba da'watana wa yaqdiya hawaijana wa yuhassila maqasidana wa yuballigha muradana wa ma'aribana wa yusahhila umurana fid dini wad dunya wal akhirah fa innaka anta ya Rasulullah sahibul wasilah. Salam kepada baginda Rasul, langsung dijawab ya, diulurkan tangan, dia minta diulurin tuh ya sama Syekh Tuan Syekh, orang menyaksikan. Salamnya dijawab oleh baginda Rasul ya, luar biasa. Makanya kalau lagi umroh berkesempatan ada di sono, jangan sampai nggak ngomong, bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, sebagaimana para sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali bersyahadat di hadapan Engkau ya, pada saat ini ya Allah, ya Rasulullah, saya berkesempatan ada di kota Madinah berziarah ke makam Engkau. Saksikan ya Allah ya Rasulullah ya, baginda Rasul syahadat kami. Baca dah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.